selamat datang lagi di channel Rumah Aidin. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Nah, hari ini channel Rumah Aidin mau berbagi tentang cara membuat tahu yang sederhana, yang fresh, dan tentunya sehat untuk sekeluarga. Yuk ikuti cara membuat tahu. Nah, untuk bahan pembuatan tahu ya, kita butuh kedelai kering dan vinegar. Nah, di sini kedelainya aku rendam semalaman, terus pagi harinya kita siap untuk memblendernya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya juicer itu lebih gampang, jadinya langsung terpisah ya sari kedelai dengan kedelai ampasnya. Karena kita nggak punya, jadinya kita pakai blender biasa, dan di sini anak-anak saya memblender kacang kedelai itu. Setelah di blender dengan rata, kita saring menggunakan cheesecloth, atau kalau tidak punya berarti pakai saringan tahu ya. Nah, setelah masuk semuanya kita peras. Kita peras sampai kita menghasilkan susu kedelai. Nah, kalau misalnya ada yang suka susu kedelai, di sini sudah jadi susu kedelainya, tinggal dipanaskan saja, bisa langsung diminum. Tapi karena kita mau membuat tahu, kita akan lanjutkan pengolahannya. Nah, sekarang kita panaskan susu kedelainya sampai kelihatan ada uap atau akan mendidih ya. Jangan terlalu panas atau juga jangan terlalu dingin, karena kalau misalnya terlalu panas itu nanti kurang bagus hasilnya. Dan kalau misalnya susu kedelainya itu belum terlalu panas, nanti dia susah untuk menggumpal. Jadi kita lihat saja, kita aduk sampai nanti di permukaannya mulai ada uap ya. Di koagulannya itu aku pakai cuka. Ini cuka biasa, cuka masak ya. Itu koagulannya, oke? Is it hot? No, warm. Warm, ya. Yeah. Ini apinya kecil aja. Nah, ini susu kedelainya sudah kelihatan mau mendidih dan uapnya mulai naik. Nah, ini sebisa mungkin busa-busa di atasnya diambil ya. Karena air di Inggris itu sudah matang, jadinya ini nggak aku tunggu sampai mendidih. Tapi kalau misalnya teman-teman airnya itu belum matang ya, itu mungkin bisa ditunggu sampai agak mendidih. Terus nanti didiamkan ya. Didiamkan sampai uap-uapnya ini agak hilang. Nah, untuk suhu terbaik kapan kita memasukkan koagulannya adalah suhu 70-80 derajat Celcius. Nah, setelah kita tunggu uapnya agak hilang, kita akan memasukkan koagulan atau penggumpalnya ya. Nah, di sini saya menggunakan vinegar atau cuka karena ini yang saya punya. Dan saya nggak masalah dengan baunya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka yang baunya fresh, itu bisa menggunakan perasan jeruk limau atau perasan lemon ya. Nah, di sini untuk kira-kira 1 liter susu kedelai saya menggunakan 2 sendok makan munjung vinegarnya ya. Dan kita di sini tunggu, kita aduk rata apakah dia sudah menggumpal atau belum. Kita aduk rata seperti ini. Nah, di sini kita sudah melihat seperti ada butiran-butiran tahu ya yang bisa mengapung ke atas. Nah, kita kalau misalnya belum banyak, kita tambahkan lagi 1 sendok makan sampai kira-kira butiran-butiran tahunya itu bisa terurai dari air. Dan nanti airnya itu tidak menjadi putih ya, nanti akan terlepas gitu dari tahu dengan air. Dan itu nanti airnya lama-lama akan jadi bening. Kita lihat setelah proses ini apa yang terjadi. Ini cetakan tahu yang aku bikin sendiri ya, pakai tempat alat plastik. Terus aku bolong-bolongin pakai pisau panas. Nih ya, aku bolong-bolongin. Nah, teman-teman kalau mau mudah sebenarnya tempat yang persegi panjang tadi itu langsung aja ditaruh di situ, ditaruh di tempatnya, terus dialasi dengan kain
supaya langsung terpisah antara butiran tahu dengan airnya. Nah, di sini karena saya kepengen nyoba apakah bisa ditransfer, jadi saya saring dulu. Nah, di sini setelah dimasukkan ke cetakannya, kita tekan-tekan dan ditutup dengan kain tadi ya. Jadi kalau bisa kain kejunya itu agak lebar, terus kita tutup dan kita tekan-tekan. Terus kalau bisa di atasnya nanti ditaruh pemberat supaya benar-benar tertekan ya tahunya tadi. Nah, setelah kita cetak di cetakan yang persegi panjang tadi dan kita tunggu sampai dingin, itu tahunya kita keluarkan dari cetakan tadi, kemudian kita letakkan di dalam Tupperware yang sudah diisi dengan air dingin. Di sini kita bisa lihat tahunya sangat padat dan tidak crumbly ya atau rapuh. Dan ini siap untuk dimasak.